Kira-kira yang bertahan tuh siapa sih kata lu? Bertahan. Iya. Dari De Gea udah pastilah. De Gea mah untouchable lah. Udah nggak mungkin diganti lah itu. Ya, betul. karena bahkan Dean Henderson-nya yang justru makin gerah yang Iya. pengen pindah. Kalau gua yang bertahan siapa ya? Selain De Gea, kata lu siapa lu? Kata Bung Elmi siapa? Kata Bung Elmi. Ya yang udah pasti lah Bruno tuh harus tuh. Iya, oke. Bruno tuh harus bertahan karena mau nggak mau ketika ngebangun satu tim dari awal harus punya Core. Iya. Jadi tim itu akan dibangun di sekitar siapa gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau gua paling Varane ya, maksudnya belum maksudnya gini Belum juga. maksimal ya. Belum maksimal, kemarin sering cedera juga, baru musim pertamanya mungkin masih dalam proses adaptasi ke gaya permainannya Premier League gitu. Jadi kalau dari gua sih back ya. Varane doang sih ya gua, asli. Dalot. Enggak. Bahkan ya Dalot masih bisa dalam tanda kutip jadi Pelapis ya buat rotasi gitu ya, karena menurut gua sih back sayap tuh salah satu posisi yang penting sih buat mendukung skemanya Erik ten Hag tadi gitu. Karena ya di Ajax kan back sayapnya mantep ya, di kiri Nicolas Tagliafico, bek kirinya timnas Argentina, di kanan ada bek kanannya Maroko, Nasir Mazraoui, itu bahkan hampir pasti pindah ke Munchen gitu. Oke. Ya itu contoh ya bek kanan. Kalau gelandang Bek kiri dulu lah. Bek kiri Temes Shaw. Enggak ada. Kalau itu siapa yang Ya lagi paling dipinjemin? Shaw lah. Siapa yang Brandon Williams? Enggak kayaknya enggak kan. Udah. Gua kalau gol gue ya dari bek kiri aja tadi mending siapa? Fernandes. Ada di Alejandro Fernandes, Alex Fernandes ya. Bek kirinya reserve team dari Spanyol. Mending dia kalau gua mah. Ya oke lah, mungkin nggak serta-merta bakal beres sekali ya nih ya. Betul. Maksudnya mungkin Luke Shaw akan tetap dipertahankan, Dalot dipertahankan. Ya. AWB gimana AWB? Wah, nggak akan kepake Pak, anjir yang kayak gitu mah itu ya sorry ya gitu. Football IQ-nya Aaron Wan-Bissaka kan kurang banget ya gitu ya. Nyerang aja nggak bisa, anjir. Iya. Nggak bisa build up juga. Nggak bisa build up, nggak bisa jadi threat gitu. Kalau kita ngomongin Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold gitu, jauh banget aja AWB tuh gitu kan, jauh banget gitu. Jauh. Kata lu Siapa ya? jajaran belakangnya udah Belakang. Menarik sih. Tapi nggak tahu juga siapa yang kira-kira cocok ya. yang bakal dipertahanin siapa? Yang dipertahankan sih udah pasti Varane. Mungkin ya tadi Dalot mungkin bisa, karena Dalot hitungannya masih cukup Muda lah ya. Mungkin masih bisa di level up, dikembangkan lagi gitu. Iya. Kita lihat juga TAA dulu kan kayak gitu kan, dia dari awal masih muda masih jadi pelapis, dikembangin lagi, lihat akhirnya sekarang kan jadi back kelas dunia, back kanan kelas dunia lah, kita lihat sendiri back terbaik, mungkin salah satu back kanan terbaik di dunia gitu TAA tuh. Ya kayak gitu mungkin Dalot, tapi untuk sisanya baik-baik aja ya paling gua Luke Shaw lah gitu ya, karena Luke Shaw masih gimana ya, masih bisa lah gitu, masih rada perform lah, walaupun jauh sih, sama tetap aja jauh dari back sayap yang tim-tim atas lain gitu kan maksudnya, dan belum tentu cocok juga ya. Menarik lah dilihat nanti dari barisan belakang siapa yang bertahan. Kalau tengah gua nggak ada sih yang bertahan. Bruno pun yang ya Bruno tuh musim ini sebenarnya turun banget ya secara performa, betul, jauh banget gitu. Musim lalu ngeri ya. 1,5 musim semenjak datang dari Sporting di Januari tahun berapa berarti 2020 sih oke banget ya. Ya tapi masih bisa lah Bruno dipertahankan. Donny van de Beek kemungkinan ya karena kenal karena familiar dengan gayanya Erik ten Hag mungkin bisa dipertahankan. Fred masih bisa lah mungkin ya, apalagi kan Paul Pogba hampir pasti pergi tuh. Pasti pergi. Hampir pasti memang harus pergi sih Pogba tuh. Iya, maksudnya terlalu, kalau ketika ada Pogba sama Bruno di situ terlalu banyak pemain egois. Iya, nggak balance. Iya, nggak balance. Memang itu Paul Pogba ya, shit banget ya. Iya.
lepas free transfer ke Juventus, di Juventus moncer, Iya, dibeli dengan harga yang sangat mahal, cuman menghasilkan 1 piala FA dan piala Europa League. Terus sekarang pergi lagi free transfer ya. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu harus dikurangi. Tengah gitu. Jesse Lingard gimana Jesse Lingard? Out juga gua mah. Udah gua benci banget dari dulu juga, dan memang nggak akan ada pembicaraan pembaruan kontrak sih kayaknya. Iya, Jesse Lingard ya. Depan Cavani gone pasti karena itu. pengen ke La Liga tuh Betul. Cavani, bahkan klub-klub Amerika Selatan, Boca Junior, River Plate juga katanya tertarik. Rashford nih minta naik gaji. Nah, itu goblok sih. Gila itu yang sih. goblok kata gua. Nah itu tuh pemain-pemain kayak gitu tuh kemarin ngeluh Ya, nggak dimainin ya itu sambil emang. nggak perform. Musim ini torehannya Marcus Rashford itu dari dia turun kurang lebih di 30 pertandingan ya secara keseluruhan. Betul. Maksudnya mau jadi pemain pengganti atau starter ya. 30 pertandingan, 5 gol, 2 assist. Minta manja, kemarin gak dimainin, terus sekarang minta naik gaji. Striker tuh 5 gol 2 assist. Ya, gimana Sob? Terserah gua mah. Striker tuh 5 gol 2 assist. Fuck off. Diadu sama bek kirinya Milan juga masih sama. Itu Asli, asli Pak. Itu notabene nomor punggung 10-nya MU loh. Iya, Nomor 10. makanya. Bebannya Tapi ya kita tahu emang mungkin bebannya berat, cuman ya beban itu akan semakin berat ketika dia perform. Tapi ini dia nggak perform gitu. Iya, betul. Nggak, maksudnya gini lah gitu. Kalau misalnya lo face bahasa Indonesianya apa ya? Lo jiper terhadap tekanan, lu jiper terhadap tekanan dari fans gitu segala macam. Ya lu jangan jadi pemain bola dari awal gitu. Kalau gua sih sesimpel itu ya. Iya, dagang gehu aja. Iya, dagang gorengan aja Iya. bener. Old Trafford iya benar Vicenci. Ya kan gitu, Marcus Rashford tuh gue dari dulu sering banget ya gue bilang ke lu ya, ke Bung Arya tuh, ini nomor 10 udah jadi nomor 10-nya United, tapi decision makingnya aja masih belum benar gitu. Ibarat istilah apa? Istilah kasarnya tuh pipis aja belum lurus, Pak. Ya kan? Rashford tuh harusnya ngumpan dribble, Shooting. asli. Itu tuh. Ya dari situ aja udah kelihatan. Jadi kalau gua ya jadi ETH Marcus Rashford ya paling banter jadi pelapis. Nggak akan jauh. Sering ngegagalin gol orang juga tuh. Elangga shooting keblok sama dia. Kan goblok. Iya. Jadi kalau gua dari lini depan ya paling siapa? Elangga mungkin bisa ya dipertahanin karena youngster masih muda juga. Jadon gimana Jadon? Jadon sih menurut gua bagus ya. Iya, bagus. harus dipertahankan. Sama kasusnya kayak Varane sih. Jadi masih adaptasi dia gitu. Tapi segini mah menurut gua masih oke sih sebenarnya. Kalau kata gua pergerakannya, dribble-dribblenya gitu. Malah yang paling punya inisiatif tuh Jadon gitu. Cuman sekarang ya kita kemarin di Wangkong edisi sebelumnya ngebahas soal itu harmonisasi antara Marcelo dan Cristiano Ronaldo gitu ya. Nah ini Sancho kan belum bisa dapetin itu. Nggak harmonis sama Telles ataupun Shaw ya? Iya, karena ya itu kadang Shaw yang main, kadang Telles yang main, Shaw cedera, Telles yang main gitu kan. Belum ada tandem lah ya. Belum ada tandem gitu. Iya. Kalau pemain sayap sih menurut gua penting banget tuh harmonisasi. Iya. Sering kali Sancho ya gitu ya kehilangan bola, terus Telles dan atau Shaw-nya tidak siap, nggak bisa backup. Oke. Ya kurang kreatif juga, link up 1-2-1-2-nya gitu, 1-2 sentuhan di sayapnya. Tapi gua sedihnya tuh kalau misalnya itu di kiri ya, kita bahas di kiri. Di kanan ya kalau gua bilang cuma Dalot yang kerja gitu. Iya sih. Selama ini itu pun kurang. gitu. Masih jauh. Ya, dia udah kerja keras tuh masih kurang ya. Betul, ya satu nggak punya tandem. Tandemnya nggak tahu kemana kadang-kadang gitu. Iya. Siapa sih ke kanannya itu? Sebenarnya Mason Greenwood. Asalnya Greenwood kan, iya. Cuman kan Greenwood ada kasus domestic violence abuse, KDRT lah bahasa kita. Dan dapat peringatan keras dari United gitu sampai ada keputusan pengadilan dia nggak akan dulu main, dibekukan dari squad. Padahal tuh squad. Salah satu yang paling bagus. Greenwood tuh jauh banget daripada Rashford kalau buat gue ya. Greenwood tuh beda gitu ya, memang tinggal decision making aja diperbaiki, tapi dari cara dia nge-shoot gitu. Tendangan-tendangan Greenwood tuh tajam Pak, lurus menyulitkan kiper lah gitu. Nah sekarang betul tadi Greenwood
tersandung kasus, makanya Anthony Elanga jadi Oke. dipromosiin gitu. Oke. Walaupun nggak tahu ya, masih banyak yang harus perlu dipelajari juga. Kalau gua ngelihat Elanga gitu ya, masih belum bisa ngebuka ruang, pergerakan tanpa bolanya masih kurang gitu. Off the ball-nya gitu. Kan kadang-kadang pemain sayap harus gitu ya. Gue ngeliatnya kayak Vini waktu awal masuk Madrid. Iya gitu. Tapi bisa jadi ini tuh jadi gitu. Iya. Masih ada kemungkinan. Masih muda lah, mereka masih muda lah. Kalau bicara dipertahanin ya Elanga sih Pak, Elanga ya. Elanga, Sancho gua sih ya, dan Cristiano gitu. Karena ya mungkin teman-teman juga udah notice lah, dan mungkin beberapa teman-teman punya pandangan tersebut bahwa Cristiano Ronaldo adalah masalahnya United. Menurut gua enggak mungkin lah. Gimana caranya terakhir dua kemenangan United terakhir tuh lawan Tottenham sama Norwich, hat-tricknya Ronaldo. Iya, masalah dari mana? Gimana ceritanya pemain yang paling perform sepanjang satu musim jadi masalah gitu. Iya, dua pemain lah, satu lagi De Gea lah. Iya, De Gea sih dari dulu juga perform terus lah. Kalau nggak ada De Gea udah degradasi. Ya itu, jadi kalau menurut gue Cristiano bukan masalah. Dan gue yakin Erik ten Hag pun kayaknya bakal berusaha mengakomodir Cristiano gitu kalau gue mah. Ya karena jadi striker ya kenapa enggak gitu kan, taruh aja striker gitu. Iya, masih jadi talisman lah Cristiano. Memang betul sih ya, kalau kita tarik lagi sedikit nih intermezzo, pembelian Cristiano memang tidak sesuai frameworknya Solskjaer mungkin ya gitu di awal. Mungkin Solskjaer tidak nyangka bakal dapet Cristiano, masuk Cristiano otomatis ekspektasi fans meningkat gitu ya kan. Ini kita bicara seorang udah beli Sancho juga kan. Nah jadi berantakan gitu. Tapi ya kalau kata gue sih nggak sabar ya, satu dan dua banyak parasit itu aja sih. Iya. Parasitnya baru berkembang sekarang baru mulai kelihatan ya parasitnya. Kasihan Solskjaer gue. Iya. Gue udah salah satu orang yang dulu nggak mendukung Solskjaer out sebenarnya. Betul, sama sih gue juga. Ya sekarang gini. United berarti posisi 7 ya? Sekarang 6. Posisi 6, 7 ya Sam. Posisi 6. Solskjaer 1,5 musim lalu dengan skuad yang kurang lebih sama, bahkan tanpa Cristiano, bisa ngebawa jadi runner up loh musim lalu. Makanya. Bahkan bersaing kan sampai akhir-akhir tuh dengan Man City sebelum akhirnya kepleset juga gitu. Sama gue juga, gue mendukung Solskjaer. Sama. Tapi ya sayangnya gitu. Sayangnya ya pembelian Cristiano tuh gue yakin gak didiskusiin sama Solskjaer. Iya betul. Bahkan Sancho pun kalau kata gue gak didiskusiin. Iya. Jadi kan ya tadi ya ke awal pembicaraan kita itu ya semoga aja lah itu mah udah nggak terjadi. Ya sekarang kita udah bicara tadi ya pemain yang bakal dipertahankan nih. Dipertahanin. Berarti semua sisanya buang ya? Sisanya buang. Lengga. Tapi saya pribadi nih nggak apa-apa, simpan aja kan, saya nggak suka MU tuh sebenarnya. Simpan aja nggak apa-apa, bagus kok udah gitu. Apalagi itu siapa kapten itu siapa? Back terbaik dunia tuh. False five ya. Bukan. Cuman ya itu saya juga kalau misalnya nanti Erik ten Hag masuk, kasihan ke Erik ten Hag-nya lah. Iya. Sekalipun saya nggak suka MU ya. Iya. Ya kasihan gitu. Ke Erik ten Hag-nya. Yang dipertahanin sih gue juga nggak banyak ya. McTominay nggak kurang lah gitu. Maksudnya kayak kuda ya, matanya depan doang ya. Iya, tunnel vision, cuman bisa naik turun, umpan samping lagi, nggak bisa bangun serangan gitu. Gelandang bertahan bukan gitu kan. Terupas nggak bisa. Ya udahlah, out aja. Nah, itu yang dipertahanin. Yang perlu dibeli oleh Manchester United siapa nih? Kan rumornya banyak nih. Banyak banget lah. Bukan banyak lagi, banyak banget. Karena ya tadi statement Rangnick bakal mengeluarkan banyak pemain dan memasukkan banyak pemain juga gitu kan. Banyak pemain. Pasti banyak rumor nih. Pasti media udah ngegoreng duluan. Pasti inilah, si itulah. Bahkan siapa yang di Barcelona tuh? De Jong siapa? Frankie De Jong ya. Frankie De Jong. Ya bisa. Ya benar-benar udah mulai ada rumor tuh katanya Frankie De Jong mau dilepas, tapi menurut gua susah sih. Xavi maksudnya berharap banyak lah dari De Jong ya gitu. Betul, dengan main kunci lah tuh buat Xavi sekarang tuh. Dengan price tag 70 juta sebenarnya murah sih sebenarnya ya kalau secara MU ya. Karena dia udah beli Maguire 80. Maguire aja beli 80, kalau ngomong De Jong 70 mahal goblok. Maksudnya gitu. untuk standar Liga Inggris sekarang tuh 70 juta tuh murah gitu. Murah, Pak. Murah banget gitu untuk pemain sekelas De Jong ya.
kita lihat. Oke, dari untuk pemain ini ya versi media tadi banyak lah ya pasti digoreng sana sini. De Jong karena notabene dulu dilatih Ten Hag jadi disanter dirumorkan juga gitu. Ini mah versi kita deh. Versi kita siapa versi tuh? Kita ya. Yang kira-kira bisa yang patut dibeli oleh United, bisa menjalankan sepak bolanya Ten Hag. Kira-kira siapa sih? Sayap kanan tuh siapa di Ajax? Antony ya? Antony. Oh iya. Di Brasil. Bisa jadi tuh. Bisa jadi. Lu Antony ya? Antony ya mungkin karena Brazilian juga mungkin dengan teknikalnya kan pasti lebih oke lah. Iya. Karena di kanan kita nggak teknis sama sekali. Nggak punya technical player yang oke. Erlangga ya masih dia tuh lah ya, apa ya? Masih mencari jati diri. Yo spirit aja kalau kata gue untuk sekarang ya. Iya. Mungkin kedepannya bisa jadi Vinicius Juniornya MU. Gitu. Amin ya. Harapannya ya. Tapi butuh progres ya. Progres balik lagi, butuh waktu dengan arahan. Mungkin kalau Vini itu kan diarahkan oleh Karim Benzema, mungkin Erlangga sama Ronaldo. Iya, bisa. Benar. Harapannya ya dan maksudnya dia sama Ronaldo tuh kalau trivianya nih ya, sedikit trivia ya. Iya. Sering latihan bareng tuh pagi-pagi gitu, duluan, lebih dulu. Jadi selalu datang paling pertama tuh berdua. Iya, berdua itu. Ya, biasanya Ronaldo duluan terus Erlangga langsung. Oke. Baru Erlangga gitu. Semoga aja bisa kejadian kayak Vinicius. Tapi Antony juga menarik sih gitu. Di Ajax sekarang sayap kanan kalau nggak Steven Berghuis ya Antony gitu. Iya. Antony gua udah mantau lama dari FM ya, kalau di FM mah bagus ya gitu kayak gue, tapi gua juga nggak terlalu mantau segimananya dia di Ajax. Cuman kalau dari gua pemain Ajax yang perlu dibawa nih ya, pemain-pemain yang Erik ten Hag udah kenal. Kalau Bung Arya Antony, gua sih Edson Alvarez itu gelandang ya. Kalau di Ajax lebih banyak jadi gelandang walaupun posisi aslinya back tengah dari Meksiko. Ya menurut gua dia cocok sih buat MU gitu yang notabene nggak punya regista ya. Kita udah sering bahas regista, jadi nggak usah ini lagi regista itu apa. Yang mana sekarang defensive midfieldernya juga udah cabut ya. Udah cabut, Nemanja Matic udah dipastikan cabut juga, dan Fred ya menurut gua bukan regista sih gitu. Fred di playing ya. Enggak, justru Fred lebih mengancam di sepertiga akhir lapangan sih sebenarnya. Ya, betul. Jadi menurut gua Fred mungkin nomor 8 justru gitu. 8-nya MU ya. 8-nya MU gitu. Kalau sekarang ya. Jadi registanya atau di playmakernya gua sih Edson Alvarez salah satunya. Banyak rumor bilang Declan Rice juga kaptennya West Ham ya. Gimana tuh Declan Rice tuh? Declan bagus sih, cuman entah kenapa ya kalau ngedengar pemain Inggris bagus nih, entah kenapa kalau saya nih sebagai nggak yang lebih ngikutin liga lain ya, maksudnya kadang pemain-pemain kayak gitu tuh overrated gitu. Betul. Setuju banget. Iya kan? Iya. Setuju banget. Ya kita lihat lah Harry Maguire contohnya kan, maksudnya Jack Grealish, terus siapa lagi lah, banyak lah contohnya. Emang ketika dia di tim sebelumnya itu bagus banget ya. Itu karena mungkin apa sebutannya, cheerleader effect lah. Ya kan, maksudnya betul. Ketika yang lainnya nggak begitu punya kualitas, satu pemain itu akan kelihatan lebih bagus gitu kan. Nah mungkin untuk Declan Rice takutnya gitu, cuman ya kita lihat lah, kita nggak tahu. Kemarin ada yang menarik, Jamie Carragher ya, mantan kaptennya Liverpool, sekarang jadi punditnya Sky Sport tuh bareng Gary Neville. Carragher bilang, gua kalau jadi Declan Rice atau jadi Jude Bellingham ya tadilah pemain-pemain yang Inggris ya. Denger United minat, gua akan cabut, gua akan kabur kayak gitu. Maksudnya ya itu. Maksud Carragher pun sama yang tadi Bung Elmi bilang gitu. Kemungkinan kejadian kayak Maguire-nya besar juga. Ya itu kan pasti bisa menghancurkan karirnya secara keseluruhan ya. Iya. Dan Declan Rice kan kontraknya sisa semusim lagi. Udah menolak perpanjangan 3 kali dari West Ham gitu. Tapi juga di satu sisi selain United, Chelsea juga berminat karena Declan Rice kan hasil akademi sepak bolanya Chelsea juga gitu. Jadi gue juga nggak terlalu ini. Gue lebih Edson Alvarez sih kalau gue ya daripada Declan Rice. Takutnya kejadian gitu lagi. Pemain Inggris pasti banderolnya mahal. Nah itu beban lagi kayak Maguire gitu. Harus main lagi gitu ya. Sudahlah gitu. Capek. Dan belum tentu juga Declan Rice cocok sama gaya mainnya Ten Hag gitu kan. Rudiger, udah diambil ya Madrid ya? Ya udah hampir pasti Ada tuh yang dari Italia, ada tuh pemain Lazio. Pemain tengah bagus tuh dia tuh.
Milenkovic Savic. Wah itu. Itu mah. Itu Dari udah musim lama kapan bukan? Itu udah dari lama musim, kan itu. Dari musim kapan Maksudnya, itu disanterkan ke MU tapi iya, nggak jadi-jadi nah, terus. Itu salah satu pemain penting loh di Lazio-nya itu padahal. Gua tapi setuju sih Milenkovic Savic, Sergei Milenkovic Savic. Tadi kan ngomongin Bung Raza ngomongin pemain nomor 8, maksudnya untuk di atas. Iya. Di atasnya siapa pemain Fred itu jauh lah gitu. Jauh lah. Dan menurut saya si Milenkovic Savic bakal cocok gitu ketika untuk main ke sepak bola yang fluid tadi ya, yang menyerang fluid gitu. Milenkovic Savic tuh kan multi posisi ya, bisa jadi back tengah, bisa jadi gelandang puguh gitu, gelandang bertahan bisa, nomor 8 yang agak menyerang bisa. Ya menurut gua mau sefluid, seteknikal apapun pemain yang dibutuhkan Ten Hag, pasti harus ada sih satu pemain destroyer kayak Milenkovic Savic gitu sih. Destroyer dan dia udah pengalaman kan gitu. Kapten Lazio ya sekarang ya? Enggak, kaptennya masih Immobile apa ya sekarang ya? Oh, ya tapi penting lah ya, figur penting dia. Iya, wah mantep banget tuh kalau tengahnya bisa Edson Alvarez sama Milenkovic Savic sih sebenarnya. Kan? Tuh FM banget tuh. Beneran. Bangun squad FM jadi. Iya, ala FM. Kanan Anthony, Bruno, terus Cristiano mungkin dibalikin lagi ke kiri, dan yang paling santer nih untuk striker sebenarnya yang paling rame dibicarain oleh media itu Darwin Núñez-nya Benfica, striker Uruguay ya, timnas Uruguay. Núñez musim ini memang lagi moncer-moncernya di Liga Champions pun torehannya cukup bagus lah ya gitu ya untuk ukuran. Gue setuju sih Darwin Núñez sih sebenarnya, dari rumor-rumor media gue kalau untuk Núñez setuju. Cocok sama Ten Hag ya berarti ya sebenarnya. Gue rasa cocok, mudah-mudahan cocok, tapi ya bagus sih gitu, masih bisa kayaknya untuk jadi ujung tombak gitu ya, nomor 9 murni itu bagus lah Núñez gitu ya. Dan memang United selain lini tengah ya semua lini juga membutuhkan perbaikan, tapi lini depan paling urgent sih sebenarnya. Oke, Cristiano masih punya kontrak 1 musim, tapi Cavani cabut gitu kan. Kemarin aja Cavani cedera, Ronaldo cedera, Rashford tidak perform, Greenwood kelabakan, Greenwood di suspend, strikernya sampai Bruno Fernandes kan? Iya, dia malah pemainnya juga ngaco udah. Iya, gitu. Ya, jadi nggak bisa terus-terusan bergantung sama Cristiano lah. Iya, dan Anthony Martial kalau gua mah udah nggak mengharapkan apa lagi. Bukan pilihan Martial, Rashford nggak mungkin jadi striker, gila sih gitu kan. Betul gitu. Walaupun sebenarnya waktu dari zaman Louis van Gaal tuh striker ya. Awalnya striker ya. Gitu. Cuman memang bukan nomor 9 ya, second striker lah gitu. Dan striker. Jadi tadi ada Darwin Núñez, ya banyak lah gitu. Ya kita lihat aja nanti United siapa nih untuk striker, karena pasti akan jadi istilahnya tuh marquee player gitu kan. Marquee player, pemain kunci nih yang akan dibeli oleh United. Ya banyak lah kalau ngomongin itu mah gitu. Gua mungkin udah pernah mention di edisi sebelumnya. Rilis enggak ya waktu itu? Iya, nggak rilis ya. Ya kayak di back, gue pengen banget tuh Pau Torres-nya Villarreal. Oh itu juga santer banget tuh di media. Pau Torres, kalau nggak Pau Torres, fan Botman, tapi Botman kan lebih ke Milan ya, kayaknya lebih lebih besar kemungkinannya ke Milan. Mungkin dari pembelian mungkin segitu dulu ya. Transfer nanti kita bahas lagi lah. Kita bahas tentang transfer, ada edisinya sendiri lah. Dari akademi. Oke. Akademi. Oh iya, gua udah pernah mention ya di Twitter pribadi gue ini. Banyak pemain akademi United yang bagus, dan gua harap Ten Hag bisa ngasih kesempatan lah ke beberapa. Di tengah ada Hannibal Mejbri dari Prancis, sempat main lawan Liverpool ya. Tapi nggak terlalu lama, belum impact. Ya mudah-mudahan bisa makin banyak dilibatkan lah di tim senior kalau gua. Itu ada Hannibal Mejbri, terus kita udah mention juga ya waktu itu Alejandro Garnacho, bahkan udah dipanggil tim nasional Argentina. Ya. Gua nggak tahu tuh dia turun atau enggak, debut atau enggak gitu ya. Ya Garnacho juga kemarin main nih, Garnacho sempat main lawan Norwich sebentar ya. Garnacho sebentar. Iya, CR hat-trick bolanya dikasihin ke Garnacho. Iya benar. Tuh, yang sampai itu kan, sampai Aguero marah-marah ketika dia bilang pemain terbaik itu Ronaldo. Iya, karena kan notabene Argentina. Sebenarnya
Ya Garnacho tuh Spanyol awalnya, terus tapi mungkin punya Ya, biasa, keturunan turunan Argentina, gitu, ya. Itu tadi Hannibal Mejbri, Alejandro Garnacho, terus ya itu tadi siapa ya, Alejandro Fernandez, coba gue searching dulu sebentar. Itu ngomongin Garnacho, dia kayaknya ngefans banget ya sama Ronaldo ya. Iya. Profile picture-nya aja sama Ronaldo loh. Makanya. Di mana? Di itu Instagram. di Instagram. Ngefans keras kayaknya sama Ronaldo. Bakal ya semoga bisa menjadi penerus ya. Iya. Mentornya udah di situ kan, kebetulan nih punya waktu 1 tahun buat mentoring. Ya semoga dimanfaatin juga tuh sama Garnacho-nya. Betul. Belajar banyak ke Cristiano Ronaldo. Mejbri, Garnacho, Fernandes. Gua lupa tuh ya bek kirinya reserve yang Fernandes itu siapa nama depannya. Oh, udah enggak. Tapi postingan sama Ronaldo banyak ya. Sama satu lagi ada sih, lagi dipinjemin nih, Brad. James Garner ya. James Garner lagi dipinjemin di Nottingham Forest kemarin. Katanya mengerikan ya. Iya, bahkan Bruno Fernandes kemarin kan sempet take over akunnya Manchester United kan, akun Twitternya Manchester United, biasa sesi Q&A, tanya jawab sama fans. Ada fans yang nanya dari pemain reserve siapa pemain yang paling pengen lu main bareng gitu. Itu nanya ke Bruno ya fans. Bruno jawab James Garner. Karena gua juga sempat ngalamin di FM itu memang cukup bagus sih gitu James Garner itu. Kapten bukan ya? Atau Will Fish ya gitu. Ya sempat jadi figur penting lah di reserve. Musim ini lagi dipinjemin di Nottingham. Mudah-mudahan cocok dengan skemanya Ten Hag, dipanggil balik gitu ya, dipanggil pulang, dan ya setidaknya ikut dulu pramusim lah nih pemain muda ini gitu. Maksud gue sih gitu. Siapa tahu ada elanga-elanga berikutnya gitu. Kalau inget pramusim suka inget siapa gue? Siapa? Andreas Pereira. Aduh. Ya itu masih punya itu. Dia apa klausulnya kan lagi dipinjemin di klub Brazil ya, Flamengo. Ada klausul buyout tapi sama Flamengo nggak diaktifin karena nggak perform juga ternyata di Brazilnya. Ya kita lihat lah, tapi maksudnya ya Manchester United secara tradisi itu nggak pernah kekurangan pemain muda. Bagus sebenarnya, tinggal balik lagi pelatihnya mau ngasih kesempatan nggak gitu ya. Pemain muda punya potensi nggak dapat pengalaman ya sama aja. Percuma. Oke, mungkin kita tutup aja ya. Gitu dulu lah. Ya kita lihat lah sebenarnya ini apa namanya, udah diumumin belum sih Ten Hag? Udah sama Unitednya udah ya? Udah ada di announcement. Udah di announcement. Gue terakhir baca sih masih Ajax sama Unitednya masih belum ini. Belum deal ya? Belum deal yang kompensasi. Yang 2 juta itu 2 juta doang, anjing bayaran nih United ini. Ya oke, gitu semuanya. Paling teman-teman sekali lagi kalau ada pandangan, ada komentar mengenai Manchester United era Erik Ten Hag nanti bolehlah di bawah ya di kolom komentar. Akankah The Madman ini bisa membawa United tsunami gelar? Ya apa namanya, keluar dari zaman jahiliyah. Zaman mediocre. Iya. Oke, paling gitu dulu dari gua. Kalau misalnya ada saran-saran kita bakal ngebahas apa di Wangkong selanjutnya. Iya, betul. Silakan di komen aja di bawah. Iya. Betul. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Nyalakan notifikasi, nyalakan loncengnya. Tining. Oke, gua Arya out. Elmi out. Razan out. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye.